Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Nah, kembali lagi dengan mata kuliah pengembangan sumber daya pembelajaran. Di sini saya sebagai kelompok 1. Kelompok 1 ini berisikan 3 anggota. Yang pertama dengan nama Ninyaman Ayusa Dewi dengan NIM 20 1102 1017. Yang kedua, Dezan Pratama Ginting dengan NIM 20 1102 1006. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Made Adi Satiawan dengan NIM 20 1102 1009. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar menurut Association Educational Communication and Technology, yaitu berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, sumber belajar menurut Suratno meliputi semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan tata tempat. Lalu, Sujana menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, selanjutnya menurut Ahmad Sudarjat, sumber belajar atau learning resources adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, jadi sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkannya. Nah, tujuannya yang pertama yaitu menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban institusional lainnya. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam perencanaan produksi operasional dan tidak lanjut untuk pengembangan sistem instruksional. Yang keempat, melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Yang keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi untuk dimodifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Yang sembilan, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Yang ke-10, membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media dan peralatannya. Yang ke-11, menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektivitas berbagai cara pengajaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ayusa Dewi. Untuk Ayusa Dewi saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan dari sumber belajar. Nah, perkembangan sumber belajar ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu sumber belajar praguru, kemudian lahirnya guru sebagai sumber belajar utama,
Lalu sumber belajar dalam bentuk cetak, diikuti pula dengan sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi, dan yang terakhir itu sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai sumber belajar praguru. Nah, pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Nah, ini dinyatakan oleh Sadiman pada tahun 1989. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar itu seperti batu-batuan, dedaunan, kulit pohon, kulit binatang, dan lainnya. Isi pesan itu sendiri ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada yang menggunakan tulisan. Nah, perbedaan ini terletak pada tingkat kemajuan peradaban masing-masing suku bangsa pada saat itu. Nah, sumber belajar jumlahnya pada saat itu langka, sedangkan pencari pengetahuan jumlahnya lebih banyak. Maka pengetahuan diperoleh dengan coba-coba sendiri. Oleh sebab itu, kondisi pendidikan masih sederhana dan berada di bawah kontrol keluarga dan anggota masyarakat. Pada saat itu pula, pendidikan masih tertutup. Rumusan tujuan pembelajaran tidak dirumuskan dalam kurikulum, sehingga tidak ada keteraturan dari isi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Nah, pendidikan pada zaman praguru tahap demi tahap mengalami perubahan. Akibat perubahan itu, terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan kondisi sumber belajar dan komponennya pada saat itu. Dengan demikian, terjadi perubahan pada cara pengelolaan, isi ajaran, peranan orang, teknik yang digunakan, sampai dengan desain pemilihan bahan. Nah, namun demikian, sumber belajar pada saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan hal yang utama. Proses belajar tidak lagi ditangani oleh anggota keluarga, tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Nah, orang yang menangani secara khusus tentang pendidikan itu disebut dengan guru. Nah, guru tersebut juga dibantu dengan sumber belajar penunjang, yang juga bentuknya masih sederhana dan jumlahnya juga masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, kelancaran proses instruksional dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sumber belajar dalam bentuk cetak. Nah, adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya cukup besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang disebut dengan sumber belajar cetak. Konsekuensi ditemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Yang semulanya guru merupakan sumber belajar utama yang mempunyai tugas sangat berat, tapi dengan lahirnya sumber belajar cetak, maka tugas guru itu menjadi lebih ringan. Contoh sumber belajar cetak itu seperti buku, komik, majalah, koran, pamflet, dan lainnya. Dengan lahirnya sumber belajar cetak ini, maka isi pembelajaran dapat diperbanyak dengan cepat dan disebarkan ke berbagai pihak dengan mudah, sehingga merupakan kejutan baru dalam sistem instruksional pada saat itu. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Nah, dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan atau hardware dan software pada abad ke-17, efeknya itu sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan, yang pada akhir Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut dengan teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Nah, sumber belajar yang didesain untuk keperluan belajar telah banyak dikenal orang. Nah, Eiichiti dalam Miyarso pada tahun 1986 menyebutkan bahwa ada kesangsian apakah fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya museum, itu semuanya didesain khusus terutama untuk pembelajaran peserta didik. Sekolah dalam bidang sesuai dengan kurikulumnya itu sendiri. Nah, kelompok belajar yang kedua itu sumber belajar yang dimanfaatkan. Sama pentingnya dengan sumber belajar yang didesain. Beberapa sumber dapat dimanfaatkan untuk memberi fasilitas belajar karena memang sumber itu khusus didesain untuk keperluan belajar. Inilah yang disebut bahan atau sumber instruksional. Sumber lainnya ada sebagian dari kenyataan yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga dapat ditemukan dan diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar. Inilah yang disebut sebagai sumber belajar dari dunia nyata. Jadi, sebagian sumber menjadi sumber belajar karena didesain untuk itu, sedangkan yang lainnya menjadi sumber belajar karena dimanfaatkan.
Nah, jadi itu bahasan mengenai perkembangan sumber belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sumber belajar. Nah, adapun ciri-ciri dari sumber belajar itu yang pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun sesuatu daya tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat kita sebut sebagai sumber belajar. Karena sumber belajar di sini itu dia mempunyai daya atau kekuatan untuk kita bisa manfaatkan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, itu sumber belajar merubah tingkah laku yang menjadi lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang berbuat dan bersifat negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Misalnya, seseorang setelah menonton film, ada isi atau pesan dari film tersebut yang mempunyai dampak negatif terhadap dirinya. Maka, film tersebut bukanlah disebut sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga yaitu sumber belajar dapat dipergunakan secara sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Misalnya sumber belajar material dapat dikomunikasikan dengan device atau strategi. Sumber belajar modul dapat digunakan diri sendiri. Nah, yang keempat itu sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau by utilization. Nah, sumber belajar yang sudah dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai adalah sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar itu sendiri. Nah, ciri utama dari sumber belajar yang tinggal pakai adalah tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang eksplisit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. Nah, jadi itu pembahasan mengenai perkembangan dan juga ciri-ciri sumber belajar. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sumber belajar. A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual dengan cara yang pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yang pertama, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. D. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. E. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. F. Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.